Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai salah satu esai terkenal yang paling berpengaruh dalam kajian postkolonial. Sebelumnya, perkenalkan aku Farah Salbi Zahrani dengan NPM 1060. Dan langsung aja yuk kita akan masuk ke dalam materinya. Feminisme dan kajian postkolonial merupakan dua bidang ilmu yang berkembang pesat dalam kajian sastra, budaya, dan sosial. Dan salah satu tokoh penting dalam perkembangan kajian tersebut adalah Gayatri Chakravorty Spivak melalui esainya yang berjudul Can the Subaltern Speak? Esai ini menjadi salah satu karya yang penting karena membahas tentang bagaimana kelompok tertindas, khususnya perempuan pada dunia ketiga, yang seringkali kehilangan ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka sendiri akibat adanya dominasi kekuasaan sosial, budaya, kolonialisme, dan patriarki. Nah, dalam esai tersebut, Spivak mengkritik tentang bagaimana cara pandang Barat yang sering kali mengatasnamakan kelompok tertindas tanpa benar-benar mendengarkan suara mereka. Menurutnya, kelompok subaltern bukan tidak mampu berbicara, tapi suara mereka ini benar-benar nggak dianggap, dipelintir, atau bahkan digantikan oleh kelompok yang lebih dominan. Nah, oleh karena itu, esai ini menjadi salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam memahami hubungan antara kekuasaan, representasi, dan identitas perempuan dalam masyarakat postkolonial. Nah, selanjutnya tentang latar belakang dari esai Can the Subaltern Speak? Esai ini muncul sebagai titik terhadap pemikiran kolonial dan feminisme Barat yang dianggap terlalu berpusat pada pengalaman perempuan Barat. Dalam banyak kasus, perempuan dunia ketiga sering dipandang sebagai kelompok pasif yang harus diselamatkan oleh Barat. Pandangan tersebut menyebabkan pengalaman perempuan di negara bekas jajahan menjadi disederhanakan dan tidak dipahami secara utuh. Nah, selain itu, Spivak juga melihat bahwa kelompok tertindas seringkali tidak memiliki kesempatan untuk berbicara menggunakan suara mereka sendiri. Ketika mereka mencoba menyampaikan pengalaman pribadinya, pengalaman hidupnya, suara mereka ini justru ditafsirkan atau diwakili oleh akademisi, media, pemerintah, maupun kelompok elit lainnya. Nah, akibatnya pengalaman asli dari kelompok subaltern ini menjadi hilang di balik representasi pihak yang lebih berkuasa. Dalam pemikiran Spivak juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat postkolonial, khususnya yang ada di India. Sebagaimana dia besar dan lahir di India yang masih dipenuhi sistem patriarki dan warisan kolonialisme. Perempuan tidak hanya mengalami penindasan karena gender, tetapi juga karena budaya, kelas sosial, dan sejarah penjajahan. Oleh sebab itu, Spivak menulis esai ini untuk menunjukkan bahwa penindasan terhadap perempuan memiliki bentuk yang lebih kompleks daripada sekedar ketidaksetaraan gender. Nah, kita beralih ke isinya, yaitu konsep dari subaltern itu sendiri. Konsep utama dalam esai ini adalah subaltern. Istilah subaltern tersebut merujuk pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses terhadap kekuasaan sosial, politik, maupun ekonomi. Kelompok subaltern meliputi masyarakat miskin, perempuan dunia ketiga, kaum buruh, masyarakat adat, dan kelompok lain yang suaranya jarang didengar dalam sistem sosial. Menurut Spivak sendiri, subaltern sebenarnya mampu berbicara, tetapi suara mereka tidak benar-benar diterima oleh masyarakat. Sistem sosial yang didominasi oleh kelompok elit menyebabkan suara kelompok tertindas ini selalu diabaikan atau diwakili oleh pihak lain. Nah, kita beralih ke konsep Can the Subaltern Speak? Pertanyaan utama dalam esai ini adalah, apakah kelompok subaltern ini dapat berbicara?
Pertanyaan tersebut bukan membahas tentang kemampuan fisik untuk berbicara, melainkan tentang apakah suara kelompok yang tertindas ini benar-benar diakuin gak sih atau didengar. Spivak menjelaskan bahwa ketika kelompok subaltern mencoba menyampaikan pengalaman hidup mereka, suara tersebut sering kali mengalami distorsi akibat kekuasaan sosial dan budaya. Kelompok dominan biasanya lebih dipercaya, sehingga pengalaman subaltern menjadi tidak terlihat. Nah, dengan demikian, subaltern seolah-olah tidak memiliki suara di dalam masyarakat itu sendiri. Kita beralih pada kritik terhadap representasi. Nah, kritik terhadap representasi, Spivak mengkritik praktik representasi yang dilakukan kelompok elit terhadap kelompok yang tertindas. Jadi banyak akademisi dan aktivis mengklaim berbicara atas nama kelompok subaltern, tetapi justru mereka sendiri yang mengambil alih suara mereka. Nah, akibatnya pengalaman asli kelompok tertindas ini menjadi hilang karena sudah ditafsirkan berdasarkan sudut pandang yang lebih berkuasa. Dalam kondisi ini, kelompok subaltern tidak benar-benar diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Kemudian, ada juga kritik terhadap feminisme barat. Nah, Spivak juga mengkritik feminisme barat yang sering kali menganggap bahwa pengalaman semua perempuan itu sama. Jadi menurutnya, perempuan dunia ketiga memiliki pengalaman berbeda karena dipengaruhi budaya, kemiskinan, kolonialisme, dan patriarki. Di feminisme barat sering menggambarkan perempuan dunia ketiga ini sebagai korban yang pasif yang harus diselamatkan. Padahal perempuan di negara bekas jajahan memiliki identitas, pengalaman, dan cara perjuangan yang lebih kompleks. Nah, tapi hubungan antara kolonialisme dan juga feminisme ini apa sih? Nah, salah satu contoh yang dibahas Spivak adalah soal praktik sati yang ada di India, di mana kota kelahirannya, yaitu tradisi membakar diri seorang istri setelah suaminya meninggal. Dalam kasus ini, pemerintah kolonial Inggris menganggap diri mereka sebagai penyelamat perempuan India dari budaya yang dianggap barbar. Dianggap salah banget nih. Namun di sisi lain, budaya patriarki lokal juga menganggap perempuan yang melakukan budaya sati ini sebagai simbol kesetiaan dan kehormatan. Jadi akibatnya perempuan India sendiri ini kehilangan ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Mereka hanya dijadikan objek dalam pertarungan dua kekuasaan besar, yaitu kolonialisme dan patriarki. Kita balik lagi, hubungan dari kolonialisme dan patriarki itu apa sih? Nah, Spivak menjelaskan bahwa perempuan dunia ketiga mengalami penindasan ganda atau double colonization, yaitu penindasan akibat kolonialisme dan penindasan akibat patriarki. Kedua sistem tersebut membuat perempuan semakin sulit untuk memperoleh kebebasan dan hak untuk menentukan identitas diri mereka sendiri. Nah, bisa kita tarik menjadi sebuah satu kesimpulan ya, dalam esai Can the Subaltern Speak karya Gayatri Chakravorty Spivak ini, itu dalam esai ini membahas tentang bagaimana kelompok tertindas, khususnya perempuan dunia ketiga, sering kehilangan ruang untuk menyuarakan pengalaman akibat dominasi kekuasaan sosial, kolonialisme, dan patriarki. Melalui konsep subaltern, Spivak menunjukkan bahwa kelompok tertindas sebenarnya mampu berbicara, tetapi suara mereka ini memang benar-benar nggak didengar karena selalu diwakili atau dikendalikan oleh kelompok yang dominan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan tentang esai populer dan menarik dan juga penting ya di postkolonial, dan apabila aku ada salah kata dalam menyampaikan materiku ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.